bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Tegak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Terus. Lapor. Kelas 12. Siap. Kelas 11 siap. Kelas 10 siap. Kelas 9 siap. Kelas 8 siap. Kelas 7 siap. Laporan selesai. Laporan yang terima balik ke barisan masing-masing. Laksanakan. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Istirahat cepat. Siap. 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 Penghormatan kepada pemimpin upacara, kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Siap. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Upacara dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 siap laksanakan. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara, diiringi lagu Indonesia Raya.
bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Siap! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, yang dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak! Siap! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita sejenak mengheningkan cipta dengan membaca suratul Fatihah untuk para syuhada, para ulama yang telah berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, juga para santri serta kaum muslimin dan muslimat yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa mereka, menerima semua amal mereka, dan menjadikan kita sebagai khairul khalaq li khairi salaf, penerus terbaik untuk generasi pendahulu yang terbaik. Ala hadin niyah, mengheningkan kita mulai. Angkasa raya memuja pahlawan negara. Nan
dirikan bendera bela nusa bangsa. Kau Tuhan, wahai bunga putra bangsa, harga bangsa, kau cahaya pelita bagi Indonesia Selesai. Pembacaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di depan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Kepala MA dan Kepala MTS Rodatul Talibin, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, anak-anak sekalian, para santri Pondok Pesantren Rodatul Talibin yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan acara upacara ini untuk mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa nikmat kemerdekaan diberikan kepada bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau, dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai pengikut Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang saya hormati, ada sebuah cerita disampaikan oleh Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau adalah ketua Jatman Jamiah Ahli Tariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, semacam perkumpulan tariqah-tariqah di bawah naungan NU. Beliau bercerita bahwa sekitar tahun 70-an, ketika beliau sedang masih berguru kepada guru beliau yaitu yang disebut dengan Mbah Malik, terkenal dengan nama Mbah Malik. Mbah Malik ini mursyid tariqah Naqsyabandi di Jawa Tengah. Tanggal 17 Agustus di sebuah perjalanan naik mobil, tiba-tiba ketika hampir menjelang jam 10 pagi, Mbah Malik ini memerintahkan supir untuk berhenti. Sebentar berhenti dulu, menepi dulu ke pinggir. Kemudian keluar dari mobil. Waktu itu berhenti masuk tengah hutan. Jadi itu tahun 70 itu masih banyak hutan. Jangankan di Jawa Tengah, di Sumeneb ini banyak hutan masih. Tahun 70-an itu. Jadi menepi di tempat sepi. Tujuannya apa? Ngampar teker. Jadi menghampar tikar, kemudian duduk. Ngambil kopi, merokok. Mbah Malik ini sambil nunggu. Sebentar, tunggu beb. Sama muridnya ini. Walaupun murid, tapi karena beliau keturunan Rasulullah tetap disebut beb. Duduk dulu beb. Kita tunggu sebentar. Ketika menjelang jam 10 pagi, 17 Agustus, Mbah Malik ini ternyata kemudian ngajak ngirim Fatihah. Disebutkan semua pahlawan. Disebut Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Kiai Sentot, Prawiro Dirjo, Cut Nyadin, Teuku Umar, Panglima Polim. Banyak sekali yang disebut. Dikirimi Fatihah, termasuk Jenderal Sudirman dikirimi Fatihah. Setelah itu jam 10:05, sekitar jam 10:05 sudah selesai. Itu tikar kemudian dilipat lagi, masuk ke mobil, berangkat lagi. Jadi berhenti kurang lebih 15 menit hanya untuk ngirim Fatihah. Ini kenapa? Yang pertama, mengingat nikmat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayatnya dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita baca tiba, salah satu doa itu yang kita sebutkan dalam tiba, Allahumma ja'alna li'alaika dzakirin wa li na'maika syakirin wa li yaumi liqa'ika minal dzakirin. Allahumma ja'alna li'alaika dzakirin, ya Allah jadikan kami orang-orang yang mengingat nikmat-Mu.
Nah, nikmat harus diingat. Jadi rasul sama dulu saya kayak ngai. Jadi kalau orang itu mengingat nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka dia mesti merasa bersyukur. Mesti merasa bersyukur. Sakit sekalipun dia akan merasa bersyukur kalau dia betul-betul sadar nikmat itu sangat besar dari Allah kepada dia. Kenapa? Karena orang sakit, kata Rasulullah, itu mengurangi dosa. Yang minta sakit, takut aklar. Nyari kejadian lain baik. Cuma mulakarlah sakit, pasapor. Kenapa? Mari tak naring matura. Tak pada mau soreng saya tapok kalau tengah. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah sakit gak dapat pahala. Jadi sudah menderita, punya musibah, gak dapat pahala, kan rugi 2 kali. Lebih baik dia sakit, ya sabar. Kalau sabar nanti dapat pahala. Jadi ini yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat berupa kemerdekaan ini nikmat besar. Kalau kalian belajar tentang sejarah, kalian akan tahu bahwa Indonesia memang 17 Agustus itu diproklamasikan tahun 45. Tapi setelah itu Belanda sama Inggris masih datang lagi ke Indonesia. Tahun 47 ada agresi militer 1, ada agresi militer 2. Ada perjanjian Renville, ada perjanjian Linggarjati, masih lama, masih sekitar 5 tahun baru kemudian Belanda mau melepas Indonesia. Selama 5 tahun masih mau dijajah lagi Indonesia itu oleh Belanda. Dan selama 5 tahun itu terjadi pertempuran yang banyak memakan korban kiai. Kiai-kiai itu bikin laskar. Ada laskar Sabilillah, ada laskar Hizbullah. Laskar Sabilillah sama Hizbullah ini isinya santri-santri. Laskar Sabilillah ini pimpinannya adalah Kiai Haji Zainul Arifin. Laskar Hizbullah ini pimpinannya Kiai Haji Mashkur. Kiai Mashkur mantan Menteri Agama zamannya Pak Karno itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Laskar Kiai. Laskar Kiai ini siapa yang mimpin? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau mimpin Laskar Kiai. Jadi pada waktu pertempuran di Surabaya tanggal 10 November yang dijadikan sebagai hari pahlawan itu kan salah satu penyebabnya karena ada jenderal dari Inggris namanya Malabi mati kena bom. Siapa yang melempar bom? Yang melempar bom itu santrinya Ki Hashim Asy'ari, santri Tebu Ireng namanya Harun. Melempar bom ke jeepnya, ke mobilnya Malabi ini. Cuma karena Harun ini erekan bom itu erekan mercon, ya setelah melempar bom tak tudingan le. Ningkuah ngapa raja neletuk nanya. Akhirnya beliau ikut meninggal juga kena bomnya itu. Jadi ini adalah perjuangan yang digerakkan oleh banyak ulama. Sepanjang sejarah Indonesia banyak sekali ulama yang berkorban untuk melawan penjajahan. Sejak tahun 1700-an di Ternate Tidore ada Sultan Hairun, ada Sultan Babullah, ada Sultan Hasanuddin yang disebut dengan ayam jantan dari Makassar. Ada Sultan Ageng Tirtayasa, ada Pangeran Antasari, ada Trunojoyo. Trunojoyo itu banyak kiai yang ikut. Yang paling fenomenal itu Pangeran Diponegoro. Berperang dengan Belanda selama 5 tahun dan Belanda rugi besar, hampir kalah. Seandainya Pangeran Diponegoro tidak diadu dengan teman seperguruannya sendiri. Jadi ada teman perguruannya Pangeran Diponegoro jadi orang Tumenggung di daerah Jawa Tengah itu pada andi kasaktian nggak Pangeran Diponegoro lihat tun. Sehari bermacara Nabi sangat tuh. Jadi adu domba ini adalah salah satu politik paling lama yang dipakai untuk menjajah. Divide et impera, pecah belah lalu kuasai. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah." Tetaplah kalian bersatu padu, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama persatuan. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tahun 50-an beliau mengatakan bahwa tidak ada senjata yang lebih hebat daripada persatuan. Jadi senjatanya orang Indonesia yang paling hebat itu persatuan. Nah, kalau sudah tidak bersatu atau pada Islam atau pada orang Indonesia ada jadi. Selain kare ningku drama.
Musuh-musuh Indonesia hanya tinggal melihat Indonesia itu rusak sendiri karena dirusak oleh masyarakatnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah." Kalau umatku sudah saling cela dengan satu dengan yang lain, saling cale dengan segala macam julukanlah, maka saqatat min ainillah, umatku akan jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 92, muassis Pondok Pesantren Rohut Talibin Kiai Haji Raden Abdul Mukmin Hanafi pernah mengirim surat pada Menteri Agama. Saya tahu karena kebetulan saya yang ngirim. Beliau menulis dalam surat itu, al-ikhtilafu rahmah, perbedaan pendapat itu rahmah, wal furqatu adab, perpecahan adalah adab. Jadi kalau beda pendapat biasa. Jangankan masyarakat, suami istri aja tidak sama. Saya laki senang gaudeng, saya bini tak senang gaudeng. Beda-beda, tak bisa pada manusia. Tapi perpecahan wal furqatu adab, perpecahan adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini, di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76, kita sekali lagi mengingatkan apa yang disampaikan oleh para pejuang dulu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan bercerai kita kawin lagi ya. Anak-anak sekalian yang saya hormati, saya akan menutup sambutan pada hari ini dengan cerita yang disampaikan oleh Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Makkiyah. Beliau menceritakan ada seorang guru memerintahkan kepada muridnya, Jong, coba benang alat lentetung jira Jong, ambil lidi itu. Setelah lidi diambil, terus patah, cetek, nare, gempang. Setelah itu coba ambil semua lidi yang ada di sana, terus ikat jadi satu. Tale aja tipe sapu lenteh, potel saja. Makin tege potong nang ada kira bisa muter. Kenapa? Karena lidi itu sudah bersatu. Innama ya'kulul dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sabda Rasulullah, serigala hanya memakan kambing yang sendirian. Membanyakan jana takokia serigala. Tahu Sri Wahyuni senang kambing. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalian sebagai pencari ilmu, mencari ilmu yang semangat, tidak usah mikir yang lain-lain, mencari ilmu, dekian mun labektona depak. Labektona selain-lain depak. Demikian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Menyanyikan lagu wajib 17 Agustus 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'ala bi rahmatika wa sahilana abu fatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Diam. Diam. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Ya. Tegak. Ya. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Buat barisan. Gerak. Mungkin daripada besar.